fosfat, dan basa nitrogen. Gula pada DNA namanya adalah gula pentosa atau deoksiribosa. Kemudian basa nitrogen pada DNA adalah purin yang terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Yang ketiga, DNA itu merupakan dua rantai polinukleotida yang saling terpilin membentuk tangga tali ganda. Jadi dia bentuknya seperti tangga tali ganda atau double helix. Seperti ini gambarnya, seperti tangga. Namanya tangga tali ganda atau double helix. Itu DNA. Dilihat betul ciri-cirinya. Tadi gugus gulanya apa, basa nitrogennya apa, dan rantainya itu bentuknya bagaimana. Itu yang penting, ciri DNA. Yang ketiga adalah materi genetik yang ketiga, RNA atau ribonucleic acid. Kalau RNA beda dengan DNA tadi, juga terdiri atas gula, tapi namanya adalah gula ribosa. Kemudian ada gugus fosfat, dan satu lagi dia terdiri dari basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA beda dengan DNA. Perhatikan, kalau pada RNA basa nitrogennya namanya purin, yang terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidin, yang terdiri dari urasil dan sitosin. Sedangkan rantai RNA itu namanya adalah rantai tunggal atau single helix. Seperti ini rantai tunggal atau single helix. Yang keempat, materi genetik yang keempat adalah gen. Gen adalah apa? Segmen-segmen DNA. Itu gen. Bisa kalian lihat gambarnya. Fungsinya mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen letaknya di mana? Di dalam lokus. Gen terletak di dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog itu namanya alel. Gitu ya, itu tentang gen. Peranan materi genetik sekarang dalam penentuan sifat. Ada dua nanti, yaitu sifat yang tidak tampak dari luar. Disebut apa? Disebut genotip. Jadi genotip adalah sifat yang tidak dapat diamati atau tidak tampak secara langsung. Disebut genotip. Ingat-ingat, genotip dinyatakan dengan simbol huruf, yaitu huruf besar dan huruf kecil. Simbol huruf itu genotip, dinyatakan dengan itu. Huruf besar itu menunjukkan sifat dominan atau sifat yang menang atau sifat yang menutupi. Sedangkan yang huruf kecil itu menunjukkan sifat resesif atau sifat yang kalah, yang ditutupi. Sekarang contohnya. Contoh adalah M besar, M kecil. Huruf kan? M besar atau huruf besar ini, dia menentukan bunga warna merah. Jadi warna merah ini adalah dominan. Sedangkan M kecil, dia menentukan bunga warna putih. Warna putihnya ini adalah resesif, yang kalah. Makanya dia disimbolkan dengan huruf M kecil.
Sedangkan yang kedua adalah sifat yang tampak dari luar. Berarti sifat ini bisa diamati secara langsung dari luar. Disebut apa? Disebut fenotip. Contoh, warna rambut pada hewan misalnya, pada marmut atau bisa juga pada tikus. Warna rambutnya tampak tidak dari luar? Tampak. Kalian bisa mengamati warna rambut pada marmut dan juga tikus. Itulah yang disebut sebagai sifat fenotip. Contoh lain, kalau pada tumbuhan, pada kondisi biji, kalian bisa mengamati kondisi biji tumbuhan, yaitu ada biji keriput, ada biji yang bulat. Itu namanya sifat fenotip. Dan ini yang penting adalah istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Apa saja? 1. Parental, simbol hurufnya P besar. Parent, induk itu artinya. 2. Filial, simbol hurufnya F. Kemudian dia apa? Keturunan. Keturunan pertama namanya adalah anak. Simbolnya F1. Dan keturunan kedua adalah cucu. Simbolnya F2. Dan seterusnya. Yang ketiga tadi sudah dominan. Apa dominan? Adalah sifat yang menang atau yang menutupi. Dan biasanya simbolnya adalah huruf besar. Itu dominan. Contoh tadi warna merah dominan. Hurufnya huruf besar. Apa? M besar. Resesif adalah sifat yang kalah. Ditutupi oleh gen pasangannya. Dan simbolnya huruf kecil nanti dia. Gamet sekarang. Hurufnya G. Dia adalah sel kelamin yang haploid atau tidak berpasangan. Kemudian homozigot. Homozigot adalah individu yang memiliki gen dan alel yang sama. Homo, sama. Satunya homozigot adalah heterozigot. Heterozigot itu, dia adalah individu yang memiliki gen dan alel yang beda. Alel itu apa? Alel adalah sepasang faktor penentu sifat. Kemudian monohibrid. Monohibrid adalah persilangan mono, satu, dengan satu sifat beda. Kemudian dihibrid. Dihibrid adalah persilangan di dua, persilangan dengan dua sifat beda. Fenotip tadi sudah apa? Sifat yang tampak dari luar. Bisa diamati dari luar. Contoh biji bulat, warna bunga merah, warna rambut coklat, itu bisa diamati dari luar, namanya fenotip. Dan yang terakhir adalah genotip. Genotip adalah sifat yang tidak tampak dari luar. Dia biasanya disimbolkan dengan huruf. Contoh, bunga warna merah, hurufnya M besar, M besar. Bunga warna putih, hurufnya M kecil. Jadi dia tidak tampak dari luar karena dia disimbolkan oleh huruf. Gitu. Ini sangat penting. Tolong diamati betul istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, demikian sedikit materi dari Ustadzah. Silahkan diperhatikan betul. Setelah ini kalian bisa mengerjakan uji kompetensi 1 pada buku Intan Pariwara yang pilihan ganda nomor 1-10. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ke Ustadzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.